Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Kawan-kawan Gemapos, akhir-akhir ini pemberitaan di Indonesia dipenuhi oleh mencuatnya kasus korupsi hingga suap oleh beberapa pejabat. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya pejabat dari tataran nasional, bahkan pejabat di tingkaran desa juga ikut tertangkap. Hingga hari ini, setidaknya ada 28 kasus korupsi dan suap yang muncul di pemberitaan. Dan pelakunya sudah menjadi tersangka. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, apakah ini langkah bersih-bersih koruptor ala Prabowo? Mari kita bahas. Nah, terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, dalam pidato perdananya di gedung MPR RI pada tanggal 20 Oktober lalu, Prabowo menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Karena sebab itu, ia mengingatkan para pembantunya untuk menjadi pemimpin yang bersih dalam pemerintahannya, serta memberikan teladan bersih bagi bawahan mereka. Dan yang hari ini kita saksikan, belum genap sebulan setelah pidato tersebut, fenomena penangkapan tersangka korupsi banyak muncul ke permukaan. Tidak hanya kasus baru, bahkan kasus yang sudah sekian tahun lamanya terlupakan dan mungkin sebagian orang sudah tidak mengingatnya lagi, kembali diangkat ke permukaan. Salah satu yang paling menyita perhatian publik belum lama ini adalah kasus korupsi impor gula yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Nah, kawan-kawan Gemapos, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang mengapresiasi penangkapan tersebut dan tak jarang juga ada yang mempertanyakan adanya unsur politis dalam penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka. Hal ini tentu mengingatkan kita terkait dengan perseberangan politik saat gelaran pemilihan presiden kemarin. Seperti yang kita ketahui, Tom Lembong merupakan ko-kapten timnas Anies Muhaimin yang cukup banyak bersuara dalam kontestasi Pilpres lalu. Kejaksaan Agung pada Selasa 29 Oktober 2024 mengumumkan penetapan mantan Menteri Perdagangan atau Tom Lembong ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Dalam keterangan resminya, Kejagung menyatakan ada kerugian negara sekitar 400 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Dan kerugian negara itu berasal dari potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI sebagai badan usaha milik negara. Kejagung menjerat Tom Lembong dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Nah, terkait dengan diskursus yang terjadi, terlepas dari adanya unsur politis atau tidaknya dalam penetapan tersangka Tom Lembong itu, maka kita perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita tunggu hasilnya seperti apa, apakah memang benar Tom Lembong ini layak dijatuhi hukuman korupsi. Dan terlepas dari itu semua, kita patut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang secara terbuka memberikan peringatan agar tidak ada yang berani coba-coba mempraktikkan tindakan kotor pada pemerintahannya itu, termasuk korupsi. Kepala negara juga mewanti-wanti agar mereka yang berada di luar pemerintahan untuk tidak juga merayu dan menawarkan kong kali kong dengan pejabat untuk melakukan pengerukan uang rakyat. Nah, akan tetapi perlu diingat, sebaik-baiknya aksi pemberantasan korupsi, langkah terbaik ialah tindakan yang berlangsung sistematis.
bukan hanya wacana. Ajakan mengedepankan kepemimpinan yang bersih harus didukung dengan penguatan instrumen pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo juga harus memastikan bahwa tindakan tegas dan keras dari penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri mesti berlangsung sefrekuensi dan terorkestrasi. Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa tindakan keras dan tegas bisa berjalan sesuai dengan instruksinya. Maka, hal yang harus dilakukan Prabowo adalah memperkuat semua lembaga penegak hukum itu, terutama KPK. Kita berharap masa suram pemberantasan korupsi, termasuk masa suram institusi anti rasuah atau KPK, bisa diakhiri pada pemerintahan Prabowo Subianto. Kita berharap janji-janji dari Pak Prabowo, termasuk janji membuat anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor yang katanya sampai ke Antartika, akan diwujudkan dalam koridor penguatan lembaga penegak hukum, terutama sekali lagi KPK. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan oleh Prabowo Subianto, proses pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan prinsip seadil-adilnya. Jangan sampai ada unsur politis dalam penegakan hukum. Pemberantasan korupsi juga harus tak pandang bulu, apakah mereka bagian dari pemerintahan ataupun pihak oposisi. Karena sejatinya koruptor semuanya sama, maka tindakan yang harus diberikan juga harus sama. Jangan ada yang merasa aman hanya karena masuk kekuasaan. Maka dari itu, publik menunggu implementasi komitmen bersih-bersih koruptor ala Presiden Prabowo Subianto. Oke, kawan-kawan Gemapos, melihat fenomena penangkapan koruptor dan pelaku suap belakangan ini, apakah ada harapan soal pemberantasan korupsi di Indonesia akan berjalan maksimal? Atau akan berjalan begitu-begitu saja? Silakan tulis pendapat kawan-kawan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Gemapos. Sampai jumpa.